Megawati. Yang lebih konyol lagi, Presiden Jokowi sebagai petugas partai mengundang Ibu Megawati sebagai ketua partai, Ibu Mega datang juga kan. Jadi konyol juga kan. Padahal Ibu Mega udah bilang, Anda Jokowi sebagai petugas partai udah selesai. Di depan saya sekarang ada petugas baru, namanya adalah Ganjar. Begitu 2 minggu kemudian, Ibu Mega diundang dalam komplotan istana itu, dia datang juga tuh. Jadi nggak ada sebetulnya sinyal etis pada bangsa itu yang saya anggap. Jadi bangsa ini ditelantarkan 2 kali itu. Pertama, dalam kepemimpinan yang penuh dengan tukar tambah. Yang kedua, ide tentang demokrasi tidak dipahami oleh petinggi-petinggi negara ini, apalagi oleh Presiden Jokowi. Bung Rocky, saya ingin mendengar ini analisa pandangan dari Bung Rocky. Bagaimana Bung Rocky memandang 3 figur capres yang ada saat ini? Ada Ganjar, ada Pak Prabowo, ada Anies. Sekaligus memberikan pandangan dan juga pencerahan lah ke masyarakat Indonesia. Dan juga selain dari 3 figur capres itu, kira-kira menurut Bung Rocky, siapa figur-figur cawapres yang terbaik dan tepat untuk mendampingi 3 capres ini? Yang paling buruk aja dulu, Ganjar pasti paling buruk. Karena dia menjadikan diri komoditas untuk dijual beli antara 2 maklar, antara Jokowi dan Megawati. Ini kan 2 maklar kan. Jadi bagaimana kita percaya pada integritas Ganjar kalau dia mau dijadikan komoditas tuh? Dia mesti nolak aja tuh. Saya hanya mau jadi presiden kalau diasuh oleh di dalam wilayah Jokowi, nggak mau pada Ibu Mega. Demikian juga sebaliknya tuh, harusnya tuh Jokowi mesti katakan bahwa oke, kalau Anda ambil apa namanya Ganjar itu, nah saya berhenti menjadi bawahan Bu Mega karena Ibu Mega merampas itu, bahkan hostile takeover kan. Jadi kalau kita balik pada ethic first itu, Ganjar pun kehilangan marwahnya tuh. Itu yang menyebabkan teman-teman, beberapa teman di PDIP tetap merasa Ganjar itu nggak pas karena dia sebetulnya menjual diri itu. Mana ada calon raja menjual diri kan. Jadi demi ambisi untuk jadi presiden dia boleh aja dipimpong, jadi ini orang ini bukan orang, jadi barang itu. Karena itu memalukan kan. Jadi bagaimana kita mau nilai nanti satu waktu dalam sejarah generasi ke depan bilang ada seorang presiden yang hasil dari percaloan 2 maklar gitu kan. Itu intinya tuh. Jadi saya ingin katakan itu secara jujur bahwa Ganjar juga kehilangan harga diri itu. Buat apa dia diusir tapi begitu dipanggil datang lagi. Demikian juga buat apa Jokowi udah mempertahankan Ganjar diasuh, tiba-tiba relawannya disuruh untuk mengasuh Ibu Mega. Nah Jokowi kehilangan juga harkat di situ tuh. Ibu Mega juga kehilangan harkat karena merampas punya orang gitu kan. Jadi kalau kita pakai standar etik, ini standar etik ya, normativity of the politics itu 3-tiganya itu akhlak politiknya itu dangkal tuh. Jokowi dangkal, Megawati dangkal, Ganjar juga dangkal. PDI bisa marah ke saya, tapi saya bisa pertanggungjawabkan di dalam seluruh fasilitas teorisasi demokrasi bahwa ini yang disebut the banality of the power gitu, kedangkalan kekuasaan itu di antara mereka bertiga. Anies adalah bagian yang menjadi sebab dari macetnya demokrasi di Indonesia itu. Karena Anies ditahan untuk menyumbang pada ide demokrasi kan begitu kan jadinya tuh. Tetapi juga harus saya kasih kritik bahwa Anies satu waktu mungkin akan dilepaskan oleh Nasdem. Kalau ya kita hitung aja kalau siapa ini menteri Nasdem ini Johnny Plate itu dalam 1 minggu ke depan ditangkap oleh kejaksaan, itu artinya ada cardinal sin di belakang itu tuh. Ada dosa besar, pasti dosa besarnya itu akan dikaitkan pada Surya Paloh. Dan itu yang mungkin menyebabkan Surya Paloh mencari jalan untuk bertemu dengan Jokowi untuk menjelaskan itu. Tapi bagi Presiden Jokowi juga ya udahlah. Kalau memang dia merasa bahwa Surya Paloh itu udah di luar garis ya dipecat aja kan. Surya Paloh juga merasa ingin dipecat. Tapi yang paling masuk akal supaya Surya Paloh mundur aja dari kabinet supaya lega, nggak ada lagi basa-basi dengan Presiden Jokowi, supaya dia juga lepas dari tukar tambah material untuk menjadikan Anies sebagai capresnya kan. Nah, tinggal Anies putuskan. Kalau bagi saya sudah bicara pada Anies mending lu itu tentukan sendiri calon presiden lu itu, calon wapres lu, selesai. Soal konflik terhadap pilihan dia itu biarin koalisi Demokrat, PKS dan Nasdem yang putuskan. Yang penting dia menunjukkan diri bahwa dia bertanggung jawab terhadap pilihan dia tuh. Supaya Anies jangan jadi dealer juga, biarkan Anies jadi leader kan. Itu soal Anies tuh. Nah, jadi soal Anies tergantung pada Jadi Anies sebetulnya nasibnya ditentukan oleh status hukum dari Johnny Plate, gampangnya begitulah.
belakangan itu kan bribery di antara mereka kan cuma soal itu. Prabowo lebih aman sebetulnya karena dia enteng aja kan, dia udah punya sebagai calon presiden, dia sekaligus kingmaker. Jokowi nggak bisa jadi kingmaker, wong kingnya udah diambil oleh Megawati itu. Nah itu intinya tuh, Prabowo lebih aman karena dia cuma perlu satu orang aja, satu partai untuk memuluskan calon wakil presiden. Jadi lebih mudah sebetulnya bagi Prabowo. Jadi Prabowo ada di atas angin sebetulnya, dia ketawa-ketawa aja lihat ini kasak kusuk di situ, sementara dia konsolidasi dengan semua lapisan tuh, buruh, TNI segala macam. Jadi kita juga melihat peluang kalau misalnya Anies pada akhirnya ditelantarkan oleh Jokowi dalam proses demokrasi, ya, ditelantarkan artinya dibiarkan dia melarat gitu, bukan disingkirkan tapi dibiarkan melarat. Sangat mungkin juga Prabowo merasa oke, Anies aja jadi calon presiden, calon wakil presidennya. Jadi peluang itu mesti dibuka tuh, karena sebelum 10 September nanti pendaftaran itu anything goes, apapun bisa terjadi. Nah bagian-bagian ini yang dikhawatirkan oleh Jokowi itu. Kalau Jokowi menghalangi Anies, Anies bisa pindah ke Gerindra, lebih berbahaya lagi bagi Jokowi kan. Karena Prabowo merasa bahwa ya udah secara pragmatis Prabowo menghormati endorsement presiden, tapi pada akhirnya Prabowo tahu bahwa Presiden Jokowi tidak punya kapasitas untuk menjadikan Prabowo sebagai presiden karena beliau sendiri akhirnya tunduk pada ketua partainya itu Megawati. Yang lebih konyol lagi, Presiden Jokowi sebagai petugas partai mengundang Ibu Megawati sebagai ketua partai, Ibu Mega datang juga kan. Jadi konyol juga kan. Padahal Ibu Mega udah bilang, Anda Jokowi sebagai petugas partai udah selesai. Di depan saya sekarang ada petugas baru, namanya adalah Ganjar. Begitu 2 minggu kemudian, Ibu Mega diundang dalam komplotan istana itu, dia datang juga tuh. Jadi nggak ada sebetulnya sinyal etis pada bangsa itu yang saya anggap. Jadi bangsa ini ditelantarkan 2 kali itu. Pertama dalam kepemimpinan yang penuh dengan tukar tambah. Yang kedua, ide tentang demokrasi tidak dipahami oleh petinggi-petinggi negara ini, apalagi oleh Presiden Jokowi. Bu Rocky, untuk Prabowo kita masihkah bisa berharap? Bukan masih berharap, faktanya begitu. Apa yang kalau semuanya saya nggak berharap apa-apa lah. Tetapi faktanya di dalam keadaan sekarang ini kedudukan Prabowo lebih utama sebetulnya tuh, karena dia nggak akan diganggu oleh siapa-siapa kan. Kan Prabowo kingmaker untuk dirinya sendiri, jadi dia solid. Anies tidak jadi kingmaker untuk dia sendiri, dia kingmaker dari ada kingmaker di belakang dia, yaitu Nasdem, PKS dan Demokrat. Sementara Ganjar itu juga nggak ada kingmaker di situ, karena ini kan tiba-tiba aja Ibu Mega punya ide itu, dan kelihatannya di PDIP terbelah 3 tuh, ada faksi Ganjar yang itu ya Ganjar Mega ya, bukan Ganjarnya Jokowi. Karena sekarang ada 2 Ganjar kan, Ganjarnya Jokowi dan Ganjarnya Mega tuh. Ganjarnya Mega juga ada 3 Ganjar, yang pro, yang netral, dan yang anti Ganjar. Jadi Ganjar ini avatarnya banyak itu. Ya, terima kasih Bung. Ini mumpung udah mau closing ideas, kita sekaligus Bung Rocky closing ideas nih biar bisa jalan juga ke sini. Oke, jadi saya tahu bahwa ini bangsa harus dididik ulang, yaitu apa yang kita sebut sebagai kepemimpinan sebetulnya. Di ujung masa jabatan Jokowi, dia berupaya untuk melegalkan kriminalisasi dalam demokrasi. Itu dia akan diingat sebagai orang yang merusak demokrasi. Kalau dibilang dia punya harga diri, dia udah hilang harga dirinya tuh. Semakin hari Pak Jokowi jadi calok doang. Jadi sayang sekali tuh. Pada akhirnya ada buku bahwa percaloan politik di Indonesia itu dilembagakan melalui prestasi Presiden Jokowi yang mengobok-obok konstitusi tadi diucapkan oleh Presiden, dan lebih dari itu mengobok-obok etika publik. Jadi akan diingat sebagai ada seorang pengobok-obok demokrasi namanya Joko Widodo.